Halo adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk, mari kita memuji Tuhan. Mari kita katakan pure, pure, pure. Baiklah adik-adik, silahkan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami hari ini. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu biarlah Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan juga pikiran kami, sehingga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Baiklah adik-adik, semuanya ambil Alkitabnya. Hari ini kakak akan bercerita tentang perumpamaan tentang seorang penabur yang terambil dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita saksikan videonya ya. Seorang penabur menabur benih di atas 4 jenis tanah. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di bebatuan, ada juga benih yang jatuh di semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di pinggir jalan diinjak orang. Dan burung di udara memakan benih itu sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu. Dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi adik-adik, dari video yang telah kita saksikan, maka benih itu maksudnya firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya hati kita adik-adik. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bahwa benih yang ditabur itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama adalah benih yang ditabur di pinggir jalan adik-adik. Dan dimakan oleh siapa ya? Dimakan oleh burung. Apa maksudnya ya adik-adik? Ya, maksudnya adalah bahwa firman Tuhan yang kita dengar, hanya kita dengar saja. Tetapi kita tidak memperhatikannya, bahkan tidak melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Contohnya apa ya adik-adik ya? Contohnya ya, misalnya kita senang main HP setiap kakak-kakak sekolah minggu bercerita tentang firman Tuhan. Kita senang main HP, handphone, atau kita senang mengganggu teman, bicara sama teman, kesini ganggu teman. Nah, itu dia adik-adik. Ya, itulah benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung. Kemudian yang kedua yaitu benih yang jatuh di tanah berbatu adik-adik. Kita tahu kan, kalau benih jatuh di tanah berbatu, maka benih itu tidak akan hidup lama adik-adik. Kenapa? Karena tanah yang ada di bebatuan itu hanya sedikit, sehingga benih apapun tidak akan bertahan lama. Nah, contohnya apa ya adik-adik? Yaitu di mana firman itu kita dengar saja, kemudian kita tidak mempelajari firman Tuhan itu adik-adik, sehingga datanglah masalah. Ya, ada masalah dan menjauhkan firman itu di hati kita. Misalnya ada masalah kita, contohnya di sekolah kita tidak bisa mengerjakan PR adik-adik. Kemudian kita cepat saja mengalah, tidak mau berjuang. Ya adik-adik, seperti itu. Ya, malas membaca Alkitab itu contoh yang paling jelas. Ya, ada Alkitab di rumahnya, ada banyak Alkitab di rumah, tetapi tidak pernah dibaca adik-adik. Malas membaca Alkitab. Itulah benih yang jatuh di bebatuan. Nah adik-adik, kemudian yang ketiga, ada yang tahu nggak ya jenis tanah ketiga? Benihnya jatuh di mana ya? Yaitu benihnya jatuh di semak berduri adik-adik. Sehingga semak berdurinya bertumbuh lebih lebat, sehingga menghimpit benih yang ditabur tadi dan membuatnya menangis kesakitan sehingga mati. Ya kan adik-adik, seperti video tadi. Nah, apa ya maksudnya? Yaitu firman Tuhan itu didengar saja, kemudian tidak mempercayai firman itu, sehingga datanglah kekhawatiran. Ya adik-adik, sehingga kita cepat, gimana saya besok ya? Ya, sehingga kita takut akan hari esok. Gimana besok ya? Saya bisa nggak ya mengikuti ujian hari ini? Bagaimana ya nanti kalau saya mati? Saya takut mati loh. Ya, muncullah berbagai macam kekhawatiran dalam hati. Ya, nah itulah jenis benih yang jatuh di semak berduri. Mudah-mudahan
anak-anak yang menyaksikan video ini ya selalu memiliki semangat di dalam membaca firman Tuhan dan tidak pernah khawatir. Kemudian yang keempat adik-adik, benihnya jatuh di mana ya? Yaitu jatuh di tanah yang subur. Ya, jatuh di tanah yang subur. Di mana adik-adik? Benih itu berbuah 30 kali lipat, 100 kali lipat ya, berlipat-lipat ya, berbuah banyak adik-adik. Jadi maksudnya di situ benih itu jatuh di tanah yang subur ya. Kita mendengar cerita dengan baik, kemudian kita menyambutnya, memperhatikannya, kemudian kita mempelajari firman Tuhan itu. Kalau ada firman Tuhan yang kita tidak mengerti, kita tanya kepada papa mama, kepada bapak pendeta, kepada kakak sekolah minggu. Yang penting ingin tahu deh tentang firman Tuhan. Rajin beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, semua oke. Itulah benih yang jatuh di tanah yang subur. Sehingga ketika benih itu adik-adik jatuh di tanah yang subur, maka akan menghasilkan buah yang manis ya. Mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di rumah memiliki buah yang manis. Karena setiap firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, bapak pendeta, jatuhnya di tanah yang subur. Sehingga kita bisa berbuah lebat. Nah adik-adik, itu saja cerita kakak hari ini ya. Semoga adik-adik semakin bertumbuh menghasilkan buah yang manis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, kakak akan baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami selalu tumbuh dengan baik, dengan subur, dan memiliki buah yang manis, menjadi berkat dimanapun kami berada. Saya berdoa buat adik-adik supaya mereka juga atas pertolongan Roh Kudus dapat menghasilkan buah yang manis dan dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkatilah masa depan setiap adik-adik supaya Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Bahkan jagai adik-adik, jauhkan dari sakit penyakit sekecil apapun. Saya berdoa juga untuk papa mama, buat orang tua yang selalu mendampingi adik-adik, supaya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, baiklah adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, pure, 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 benih ditabur. Semuanya bangkit berdiri. Sekali
untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.